Kalau kekecewaan banyak lah. Misalnya, malam semua. Malam semuanya. Ngapain kita di sini? Nggak tahu sih, tapi tulisannya sih, Kantin Malam Halimun. iya, mau makan-makan kayaknya kita. Enggak lah. Ngapain malam-malam di Halimun? Nggak ada apa-apaan. Ada. Ada apa tuh? Hantu. Enggak lah, ada podcast dong teman-teman. Ya ini kan apa ya bilangnya? Ini adalah awal dari langkah para remaja dan pemuda Halimun untuk mendobrak dunia entertainment. Iya nggak sih? Enggak sih. Enggak ya? Enggak. Terlalu lebay sih kayaknya. Terlalu lebay ya? Iya. Oke, teman-teman, kenalin nih. Udah pernah kenal kali ya? Belum. Soalnya kayak di sini tuh abang mukanya kelihatan lebih jelas gitu, kayak lebih ganteng. Enggak, sejujurnya gue agak tegang nih, karena ini pertama kalinya gue menjadi host. Biasanya kalau Dudu itu kan Dudu itu kan kayaknya apa? Pas shoot day jadi MC kok. Iya, saya dilatih kru Halimun yang sedang menunggui. Kenalin, nama saya Rudu. Ih, kaku abis. Iya, belum nanti seiringnya jalan. Tenang, saya akan lebih liar dari dia. Halo, aku Tia. Jadi kita tuh di sini kayaknya kita mau bahas-bahas apa sih yang terjadi di Halimun. Iya, betul. Oh, berarti kita akan membahas tentang pelayanan hari ini. Yoi. Karena gini, maksudnya umur-umur abang, umur-umur aku, pasti kan kita lagi cari-cari komunitas, cari-cari kegiatan ya kan, dan salah satunya ya ada di gereja gitu. Kalau misalnya ada, mungkin podcast ini juga bisa jadi sarana gitu kan buat teman-teman yang mau ikutan, yang mau join. Nah sebelumnya tuh sebenarnya di Halimun tuh dari dulu adanya tuh apa aja sih? Karena aku cuma tahu tuh ada paduan suara doang tau. Dan itu tuh basic, semua gereja tuh ada. Dan bapak kita di situ ya, Kalvari ya. Duh, iya lagi. Jadi kita akan membahas tentang pelayanan yang ada dari dulu sampai saat ini teman-teman. Terus kayaknya kalau kita berdua yang bahas itu kan pasti kurang greget kali ya. Kalau sedangkan harusnya ada lagi nih, satu lagi tingkat di atas kita yang bener-bener lebih dulu lagi. Siapa kira-kira yang cocok ya? Pak Norman. Kayaknya perempuan deh. Butias. Nggak Tante juga. Okim. Itu sulit. Kalau Tante Okim itu sulit waktunya untuk diundang acara seperti ini, melihat kesibukan beliau yang kadang mesti ke DPR, ke parlemen, kan kita nggak tahu. Jualan di CFD. Oh jauh ya? Siapa ya? Teman-teman kira-kira bisa tebak nggak siapa? Yang bisa tebak dikasih 100.000 sama Bang Rudu. Oh jadi makan biaya ya podcastnya ya? Podcastnya jadi makan biaya ya teman-teman ya? Kira-kira siapa? Oke. Daripada penasaran kali ya? Iya sih, harus kita panggil nggak sih? Kita panggilin buat kamu semua, Kaniko. Oh, tadi kan katanya perempuan. Istrinya Kaniko. Enggak, karena saya kangen sama Kaniko. Oh enggak juga. Cici sini dong. Ci, jauh banget Ci. Hai. Cantik Kalian banget. berdua lucu ya? Enggak juga. Enggak sih. Karena ini pertama kali jadi agak deg-degan. Aku Cici mau di sini? Terserah. Sini. Boleh sini aja. Biar nggak nengok kanan kiri. Halo semuanya. Takut lehernya sakit kan? Ini apa? Selamat malam, selamat pagi, selamat siang, Selamat sore. malam. Selamat malam. Karena tayangnya Selamat malam teman-teman. Halo. Kita tuh jadwal tayangnya pas Setiap jam 12. malam. Oh, karena namanya kantin malam Halimun. Oh jatuhnya bukan kantin malam, lebih ke Kantin tengah malam gak sih? Udah ada orang ini. Kita suruh ngapain? Kita Cuekin aja. Dia kan dia bisa ngomong sendiri kok. Iya kayaknya dia bisa. Boleh kamera sorot dia aja deh kayak. Teman-teman kan tahu ya, Ibu Kisya Vidoresi ini adalah sosok yang Keibuan. rame. Dia punya anak tapi dia jiwanya itu masih terjebak di umur 20 tahunan. Dia itu rame, ketemu orang dikit, "Hai apa kabar?" gini, "Hai apa kabar?" Gue kan lihat dari jauh, apa sih ini orang? Tapi asik dia banget sih ini orang. so asik banget sih ini orang. Tapi dia cantik teman-teman. Oke, Cici boleh kenalin
secara formal Sebenarnya ya. apa? Ini acara apa sebenarnya? Kalian ngomong apa dari tadi? Tenang, kita juga nggak tahu, Ci. Oke, apa yang mau dikenalin? Kenalin diri. Iya, Iya dong. Halo, Umur, teman-teman. umur. Apa kita panggil apa? Halimuners. Halimuners Teman-teman boleh. Halimun, ya, Teman-teman Halimuners. Halimun atau teman-teman siapapun yang nonton kan ini masuk YouTube ya. Iya. Iya. Gitu. Nama saya Kisha, tapi sering dipanggilnya Sisi gitu. Nah, terus diundang ke sini mau ditanya tentang Pelayanan. pelayanan. Apa yang mau ditanya tentang pelayanan? TCC itu udah berapa lama sih memulai pelayanan di GKI Halimun? Berapa lama tuh dari remaja ya? Maksudnya dari sekolah minggu kan udah di Halimun. Terus udah gitu remaja, dari remaja udah ikut tuh kayak pengurus, terus panitia, kayak gitu-gitu. Dari remaja umur 14, ya kan? Masuk remaja umur berapa? 14 kan? 13, 14 tahun. 13, ya. 14 ya. Iya. Berarti almost Iya. sekarang aku 35. Katanya 42. Enggak, berarti udah 20 tahun lah. 40 tahun. Iya. Gak bosan tuh, Ci? Wah, bosen sih enggak sih. Karena banyak. Maksudnya, Ganti-ganti. bidang pelayanannya tuh banyak. Oke. Pertama kali CCC terjun di pelayanan itu, pelayanannya apa sih? Terjun tuh kayak shh, gitu. Lebih ke dicemplungin gak sih? Para Biasanya tuh layang. gitu. Kayaknya para layang. Ya, pelayanan pertama apa? Apa? Itu di remaja. Jadi apa? Ini kalau kita nggak bahas sekolah minggu ya, sekolah minggu kan Iya, dulu kan jadi malaikat, jadi ibu peri, jadi domba, ya Iya, kan? Itu iya, kan main iya. drama segala macam, tapi itu masih kecil lah. Masih kecil. Tapi kalau Disuruh. remaja pertama kali tuh jadi apa? Pengurus kayaknya. Apa, Pengurus, bagi acara? terus jadi PL. Kenapa? Di acara kah? Jadi ketuanya kah? Atau? Bukan, maksud aku pengurus komisi remaja. Terus udah gitu kan, dulu kan itu pelayanannya PL, singer, gitu-gitu kan. Terus ada paduan suara, VG, gitu-gitu. PG. Ya sama lah kayak kalian dulu remaja kan. Ini masih pada remaja juga kan yang nonton. Kayaknya gue dulu remaja nggak VG deh. Kayaknya abang remaja nggak ada deh. Ada kok, ini kakak PK saya. Oh, kaburnya baru pas pemuda ya? Lulus SMA kayaknya saya berpetualang sedikit lah. Begitu. Mendaki gunung lewati lembah. Balik Terus, lagi. CCC ini kan berarti remaja udah mulai ya? Nah, Waktu pertama kali dilibatin untuk kayak misalkan Sisi mau nggak jadi pengurus remaja, sedangkan kan baru nih. Yang ada dalam pikiran CCC atau hati CCC itu apa sih? Ketika langsung ditawarin jadi pengurus remaja baru nih. dulu mah pas remaja nggak mikir apa-apa lah. Oh, Maksud aku ya umur 13-14 ditawarin ayo ikut pengurus, ya udah ikut gitu. Maksudnya belum Mau. ada yang mau aja. Karena kan dulu kan banyak temennya, teman angkatannya banyak. Terus udah gitu ya itu teman mainnya banyak. Jadi ketika naik pengurus tuh rame-rame naik semuanya gitu. Jadi ya udah kerja sama bareng. Ya lebih fun sih menurut aku ya. Di usia 13 tahun kita kan nggak mikirin wah gua akan mengalami kendala dalam pelayanan nih, wah akan begini nih, kan enggak. Jadi udah ikut yuk jadi pengurus. Waktu itu kan aku pengurus apa? Aku lupa, kayaknya aku pegang ibadah-ibadah juga deh. Pernah jadi wakil ketua, apa wakil Ketua partai? Enggak dong. oh gue kira ketua partai. Oh, iya. Jangan ngomong gitu. Iya. Jangan. Nggak boleh. Belum. Pemilu kita Udah. bersih. Ya, Harus ini masa bersih. kampanye. Masa Lanjut. kampanye. Jadi iya gitu, lebih banyak funnya sih menurutku karena kan ketemu sama teman-teman. Dan waktu remaja itu gereja adalah rumah kedua saya. Menurutku seperti itu. Kenapa? Karena waktunya udah sibuk banget di sekolah. Aku rasa teman-teman remaja dan pemuda semua mengalaminya. Udah hektik di sekolah, udah capek di sekolah tuh ke gereja tuh ketemu teman-teman, banyak kegiatan. Iya. Itu fun banget gitu. Itu healing kalau anak zaman sekarang. Iyalah, healing zaman aku kan nggak ke kokas. Kalau kalian zaman sekarang kalian nggak ke mall atau kalian udah bisa ke Bali kemana segala macam, enggak lah. Healing zaman aku paling cuma ke gereja. Makanya kenapa gereja itu dulu penuh banget gitu. Tapi Karena tuh banyak kegiatan. Angkatannya CCC itu termasuk banyak banget kan. Saya CCC, Kak Esther. Kak Esther Karika. kan? Karika, kan Karika, Noni. Noni, Kalau yang Ko cowok-cowoknya? Bendi, Banyak, ada Bendi. Ko Uce, ada Korendi. Korendi sebenarnya satu tingkat di atas, tapi dia ikut jadi KKP. Dia nggak naik kelas kayaknya. Oh, nggak naik kelas. Nggak naik kelas. Di gereja ada nggak naik kelas ya? Nggak naik Ada. sekolah minggu Dia nggak itu, naik. Korendi itu anak berbakat. Oh, alah. Banyak kok. Ya, kalau banyak mah enak ya. Kayak saya pas Temennya naik. banyak, Iya, melayani abang kan juga banyak kan? Banyak. Abang, Kak Yosa, Sebenarnya pas di Kak angkatan Linda. kita itu emang banyak ya. Aku Banyak. rasa Tia juga banyak. Tia kan cucu PK aku kan. Tapi kan
Enggak banyak, gak sebanyak kalian. Oh iya, mungkin karena udah zamannya ketika angkatannya kamu tuh udah mulai terhilang ya, Iya, dengan iya, berbagai iya, macam iya. kegiatan Iya. dan segala macam itu. Tapi dulu pas zaman kita ya ngerasain yang namanya hari Sabtu ke gereja bareng-bareng. Sampai malam. Sampai malam nongkrong di gereja sampai malam tuh nggak mau pulang tuh, zaman-zamannya aku tuh gitu tuh. Apalagi mau pesta iman tuh, dulu ada pesta iman. Iya. Itu sibuk sampai malam. Ya jam 2 malam lah. Gitu kira-kira, enggak lah. Bener pesta ya mama. Pesta, bener-bener pesta sih kayaknya. Terus terus? gini, dalam perjalanan CCC melayani di GKI Halimun sampai saat ini, kan pasti kan tadi kan kayak CCC bilang ada fun, ada happy, tapi pernah nggak nemu kendala yang benar-benar bikin CCC pusing, bikin CCC kayak ada sedikit kekecewaan mungkin? Pastilah banyak, bukan sedikit, banyak. Oh banyak. Kan kalau ngomongin kamu pelayanan itu kan tetap aja bekerja sama dengan banyak orang, ya kan. Maksudnya kita sendiri kan diri sendiri juga nggak sempurna ya. Kita juga banyak lah kendalanya sendiri gitu. Tapi kan yang namanya kerja sama orang itu kan banyak konflik ya. Waktu remaja itu ketemu sama teman-teman misalnya di pengurus atau nggak di panitia yang nggak mau kerja gitu kan, seringnya ketemu gitu kan, masuk doang namanya misalnya dalam kepanitiaan, dalam pengurusan, tapi disuruh kerjain ini nggak dikerjain, itu kan bikin gedek ya untuk yang kita nih misalnya yang kerja. Terus ketika udah semakin naik ke pemuda, misalnya ke pengurusan juga sama gitu, nemuin orang yang atau nggak yang berbeda pendapat atau berbeda pikiran, kayak gitu sih. Maksud aku hal-hal seperti itu masih pasti ada. Kalau kekecewaan banyak lah, misalnya ya itu, misalnya menemukan orang yang menurut aku kok sulit sekali ya diajak kerja sama, misalnya kayak gitu ya. Dalam konteks ini harusnya pekerjaan yang Anda harus lakukan gitu, atau lo harus ngelakuin tapi lo nggak ngelakuin gitu, atau kan ntar misalnya ketemu orang-orang yang lempar bola, Tarsok-tarsok. atau tarsok apa sih? Besok kalau disuruh besok dulu deh. Ntar besok. Iya. Aduh ya ampun. Iya betul, kayak gitu. Akhirnya nggak dikerjain. Terus Betul. akhirnya kita yang harus gedebak-gedebuk. Lepas tanggung jawab juga. Betul. Ya, Atau ya, ada ya. juga orang-orang yang misalnya ya apa ya, konflik gereja gitu, ada yang fitnah-fitnahan ada. Oh iya. Ada Spill yang boleh? ngomongin- Oh jangan, nggak boleh. ada yang Nanti di ngomongin acara orang sebelah. di belakang ada misalnya kayak gitu. Jadi memang pasti banyak lah. Kalau kamu mau ngomongin kekecewaan ya banyak, tapi kan balik lagi sebenarnya. Yang kita lain itu Tuhan, bukan manusia. Dua-duanya. Kalau menurut aku ya, menurut aku pribadi itu aku melayani Tuhan betul, tapi ya itu jangan lupa juga pelayanan kita ke Tuhan itu kan untuk manusia juga gitu, ngerti ya? Untuk Ngerti. sesama manusia. Menurut aku sih seperti itu. Jadi kalau mau dibilangin bohwat, tapi balik lagi sih, kalau masih mau bertahan ya jalan. Seperti itu. Berarti CCC ini udah ngerasain asam garamnya pelayanan. Di Halimun. Nggak di Halimun. Tapi kan kalau kita tahu juga CCC ini kan nggak cuma di Halimun teman-teman, di gereja lain juga ada beberapa lah ya. Tapi ya maksudnya lebih Kayak di Meksiko gitu-gitu iya kan. Di Meksiko, Zimbabwe di nggak Spanyol, sih? Afrika jauh nggak sanggup dia. Oh nggak sanggup. Nggak sanggup. Apa Korea Bisa Utara? makannya gue. Iya. Cuma bisa makan nasi uduk. Benar. Nah, ada nggak dari yang apa kekecewaan itu, ada nggak satu momen yang bikin gue nggak mau pelayanan lagi lah, capek gue kalau misalnya gini-gini terus kayak gitu? Ada sih, pasti ada lah. Ada kok. Maksudnya waktu jadi, kan aku sebenarnya dari pengurus remaja, pengurus pemuda, terus kan kosong tuh ya, karena kan pemuda abis ya, masanya Iya, abis. abis, Aku abis, tuh abis. udah drop gitu kan, udah tuh pasti jadi panitia. Nah terus gitu kan, sekarang jadi masuk ke panatuaan gitu kan, pasti ada sih. Pas jadi penatua pun ada satu momen dimana kok capek ya gitu. Tapi ya Banget. begitu. Benar. Tetap Gini, jalanin. dari lihat penjelasan CCC tadi, berarti kita tahu pengalamannya dia ngeri nih. Oh, Nah, oke. Kalau di CV panjang tuh. iya, berarti kita pengen tahu dong jenis pelayanan apa aja sih yang pernah ada di Halimun itu iya, dari iya. mungkin dari dulu yang CCC tahu sebelum CCC start, atau mungkin dari CCC start sampai sekarang yang masih CCC ingat. Dalam konteks gimana nih? Maksudnya jenis pelayanan itu apa? Ada Kayak misalnya- pasti komisi anak, ada sekolah minggu, ya Oh, kan? iya. Terus kamu masuk ke komisi remaja. Di komisi remaja ini kan banyak ya. Dulu kita ada, zaman aku itu ada persekutuan doa, ada VG, PIK. PIK itu kan remaja ya dulu PIK ya. itu remaja. Jadi PIK tuh ada PIK setiap hari Sabtu, ada pesta iman sebulan sekali atau enggak di minggu kelima 2-3 bulan sekali, dan itu ramai banget. Terus masuk ke pemuda pasti apa? Ya kepanitiaan. Terus dulu sempat ada VG juga. Sojoy itu pemuda atau umum?
dulu ya, Sound of Joy ya, Sound ada of ya. Joy. Joy. Sot Kecemilan Oh, ya? Kecemilan. Itu kayaknya kumpulan pemuda-pemuda iya, juga. pemuda-pemuda Dulu sih. tuh ada akapela namanya Habels. Iya ya. Habels? Habels. Habels, iya Halimun 11. Aku ingat banget. Oh, Karena itu ada mamanya Dasya, ada Kak Geri, ada Ko Onat, ada Ciela. Aku ingat kok ada Kak Eri gitu-gitu. Pokoknya itu tuh mereka bikin akapela terus nyanyi-nyanyi di Natal, di Ini apa tahun 60 berapa ya? Enggak nyampe 60 Oh, dong. kira tuh sampai tahun 60-an. Ya ampun, saya nggak 90 tahu. kali ya. Iyalah pokoknya Ya zaman-zaman kan itu. makanya Kak Cici lebih tua daripada kita. Zaman-zaman papa-papa kalian masih pemuda, coba itu sebut tahun berapa? Ya pokoknya tahun segitu 80 lah. dong. 80. Iya, 80. Iya, enggak. Iya 90 lah, Iya, 80 iya. 90 kayak gitu. Itu ada. Terus apalagi wilayah kan ada yang namanya kebaktian Oh. wilayah. Iya. Terus ada yang dewasa, komisi dewasa kayak gitu kan. Terus ada lansia. Lansia juga ada paduan suara. Terus ada paduan suara umum juga tuh, ada Kak Fari, ada Lydia. Terus apa lagi? Banyak sih pelayanan. Biasanya tuh kalau ada acara tuh Natal, Paskah kayak gitu-gitu bulan keluarga tuh terbentuk lah tuh. Iya. Kayak kan Apalagi ntar ada VG ini, ada VG itu. Bulan kayak apa? Kalau di kita ada bulan budaya. ada bulan budaya, ada bulan keluarga. Benar. Jadi kayak kita nih yang orang Nias ya bapak-bapaknya Oh. nyanyi terus ada kayak dari etnik Ambon mungkin ya atau Batak. Batak. Ntar ada muncul lagi itu tuh bulan etnis apa tuh? Chinese. Biasanya sih Oktober ya kalau bulan Oktober itu. Iya, bulan budaya. Oktober. Oktober tuh bulan keluarga, bulan budayanya sekitar bulan September. September terbalik. Jadi budaya budaya dulu baru ini. Terus ya jangan lupakan Halimun itu sangat terkenal dari dulu dengan dramanya, ya kan? Maksudnya aku mengalami masa-masa di mana Iya. setiap tahun tuh menunggu drama karena drama itu selalu ada di Natal, ada di Iya. Paskah, kayak Betul. gitu ya. Sekarang juga Film. film. Kalau sekarang udah jadi makin meningkat Kalau lagi ibu jadi bikin ini film. dulu di levelnya drama mungkin. Iya. Karena teknologi Iya, di iya. saat itu kan mungkin Belum- belum mendukung. belum Maksudnya bisa mendukung lah bikin mungkin. film. Tapi mungkin kitanya belum siap kali ya. Iya. Film itu di zaman saya itu Billy sama Billy. Oh iya. Itu start tahun apa berapa tuh? ya kalau Adele kalau nggak salah ya? 2019. 2019 ya, 2018 sama saya almarhum Henry. Yang Itu jadi mulai. napi bukan sih? Iya, saya penjahat, saya rampok saya. Iya. Curanmor. Iya, Terus saya napi yang dibugin bertobat. kemarin deh. Niatnya syuting tapi kok pukulnya beneran. Aduh, tapi itu Tapi kan sekarang nggak Natal Paskah doang, bahkan bulan keluarga kemarin ada kan kayak sketsa Sketsa, ya, betul. pendek-pendek gitu. betul. Itu bagian dari Halimun itu memiliki banyak SDM yang buat aku sih Keren luar sebenarnya. biasa sih. Kalau buat hal-hal yang berbau art, seni, kreativitas kayak gitu. Nah, menurut CCC nih, pandangan CCC, pelayanan di Halimun ini sekarang itu apa ya bilangnya ya? Banyak nggak sih dibanding zamannya CCC dulu waktu masih Apanya nih orangnya, muda? bidang pelayanannya? Apapun orangnya mengikuti pelayanan serta bidang pelayanan yang bisa diikuti gitu loh. Kalau bidang pelayanan itu kan banyak ya sebenarnya. Tadi kayak aku bilang ada musik, ada seni, tapi ada kepanitiaan juga, ada kepengurusan. Sebenarnya masih tetap sama. Cuma kalau ngomongin orang mungkin, ini menurut aku ya, mungkin memang ada mengalami penurunan gitu. Apalagi sejak 3 tahun kemarin COVID ya. Yes. Ya. Pandemi itu kan benar-benar gereja tutup, segala macam tutup gitu. Jadi memang yang melayani pun jadi mulai ada yang terhilang lah gitu. Seperti itu sih. Tapi satu lagi itu menurut aku ada circle of life. Jadi menurut aku nih ya, orang-orang yang pada akhirnya kita kan dari sekolah minggu, remaja, pemuda gitu kan, itu kan solid ya. Terus misalnya ada satu momen di mana menikah. Biasanya gitu tuh ya, ketika menikah atau bekerja atau kuliah, anak-anak zaman sekarang ya. Iya, Kalau kuliah iya. kan keluar kota, keluar negeri, itu pasti udah ngilang. Iya. Terus kalau misalnya kerja gitu, dapat di luar kota, luar negeri ngilang. Atau apalagi setelah menikah juga banyak yang hilang. Apalagi kalau di kamu luar tidak- angkasa ya. nggak ada dulu. Oh nggak ada. kecuali lagi. Apalagi ketika kamu menikah dengan yang tidak satu gereja gitu Oh maksud kirain aku. mau bilang tidak seiman. Ada, bisa juga. Begitu. Jadi kalau dari segi SDM mungkin ada juga yang ya gitu lah, ada juga yang pergi. Tapi ya menurut aku sih Tuhan kan akan selalu kasih orang-orang baru ya gitu. Kayak maksudnya ini nih kita punya teman-teman banyak, teman-teman simpatisan yang datang ikut ibadah terus ayo pelayanan ikut pelayanan kayak gitu.
Jadi ya berputar lah. Berarti menurut Sisi setuju gak pandemi COVID kemarin itu merubah beberapa aspek pelayanan yang ada di gereja? Oh pasti lah. Setuju ya? Pasti setuju. Benar. Karena setelah COVID kemarin kan, di saat COVID kemarin itu kan kita melakukan banyak penyesuaian kan dari Betul. cara kamu beribadah, cara kamu berinteraksi, cara kamu komunikasi dan segala macamnya. Ya pastilah gereja juga harus mengikuti itu. Benar. Ya kan GSM aja akhirnya online, bikin Zoom ya kan buat kelas-kelas. Remaja Ibadah juga bikin online. apa ya kalau nggak salah namanya rebahan. Nih, Sisi. Sekarang Sisi tuh sedang Ambil Banyak pelayanan nanyanya. apa? kan saya suruh nanya sih. Pekerjaannya suruh nanya. Iya nanya mulu ya. Ya udah nih Ci jawabannya. Gue cepet juga. Iya. Nih, Sisi sekarang melayani di bidang pelayanan apa? Tebak. Saya tahu. Kenapa saya tebak? Kalau kayak gitu, nggak ada acara ini. Melayani di bidang persekutuan. Berarti Ibu Sisi adalah penatua ya sekarang ya. Pertanyaan gini, kan Gimana? mungkin bukan buat gue sendiri dulu ya, atau mungkin buat Tia atau buat teman-teman yang lain, penatua itu pasti rata-rata bapak-bapak, ibu-ibu Betul. yang umurnya mungkin. Gue juga ibu tahu. Tapi kan nggak yang tua Makanya dengerin banget dulu gitu orang loh. ngomong ini belum habis. Oh galak ya ini hostnya ya? Enggak galak, cuman friendly aja. Tapi friendly-nya begitu. Sabar. Udah. Ya udah ya terus. Belum selesai, belum selesai. Udah. Tercabut dia. Apa namanya? Ini sponsor ya? Bukan. Bukan. Nanti tolong diedit. Nanti di blurin. Jadi push and Bajunya aja. push and bear. Push and pull. Nah, ibu Iya, ini kadang-kadang. penatua itu orang tua. Enggak ya, kebanyakan orang tua nih. Akhirnya kita ngelihat waktu itu muncullah Cisisi, Korendi, Iya. bahkan Iren. Iya, yang Ada kecil. Kanoni. Jujur kalau belum dong, belum sampai dong. situ dulu. Kan kalian dulu. Ya nggak Iya, kalian dulu kan. Jujur pas itu kan aku kan kayak orang yang sempet gone dari Halimun lah. Karena beberapa faktor. Kemana? Kemana? Itu Keluar yang- angkasa tadi, saya kerja di NASA. Bukan yang di mall itu? NASA mati lampu. Adalah. Mati-mati. Gitu loh maksudnya. Mesti ntar edit dong sebetulnya. Iya kan, orang-orang kadang-kadang ya. Terus Iya. orang editnya kayak, aduh gimana cara ngeditnya nih gue. Edit siapa sih? Dasya ya? Dasya gitu ya. Dasya, Sabar Bapak ya. Adrian, Bapak Otmil. Lucu tuh. Nah, kan sempat hilang, terus tiba-tiba datang ke gereja, lihat loh kok yang ngomong di depan Yang muda-muda. Cisisi, terus sempat Iren, sempat lihat Korendi, Kanoni gitu-gitu loh. Ternyata bukan cuman yang bapak-bapak ibu tua doang ya, maksudnya umurnya mungkin udah 50 ke atas. Ternyata ada kesempatan juga buat yang umur-umur 25 kali ya, 25 ke atas kali ya. Iya, 25. Punya kesempatan itu gimana bilangnya nanyanya ya? Memang ternyata yang muda itu boleh atau baru akhir-akhir ini aja boleh? Atau Iya. nggak ada orang. Atau karena nggak ada orang? Iya, karena nggak ada orang. Akhirnya ya udah nih yang remaja-remaja, yang pemuda-pemuda naik deh, termasuk naik Anda deh. naik akhirnya jadi seorang penatua. Kapilo waktu penatua umur berapa kak? 90 kayaknya. Kapilo aja 33 lebih muda dari aku pas masuk Tapi kan penatua. enggak, tapi Kak Iren itu kan kalau nggak salah 20-an. Ya, Kak Iren itu Kak Iren itu memang termasuk penatua yang muda banget dan dia luar biasa sih ketika menjadi penatua. Sebenarnya ya, penatua-penatua yang kalian bilang tua itu pertama kali jadi penatua itu juga muda, ngerti nggak? Ngerti. Mereka Iya itu sih, udah di iya. kepenatuaan itu 15 tahun, 10 tahun, bahkan ada 20 30 tahun gitu loh. Tapi kan kalian bukan kalian, kita kan belum ada di situ atau kita masih piyik-piyik, masih remaja. Jadi ketika kita remaja, mereka udah penatua. Iya dong. Hitungannya kayak Kapilo aja kan bapaknya kamu, kita nih Dasya lah gitu hitungannya. Jadi ketika Dasyanya masih piyik, papanya udah penatua ya sama aja sebenarnya gitu. Oh gitu. Tapi kan mereka itu sudah jadi penatua di umur yang 30-an. Kayak gitu loh, tapi kan bertahan terus jadi 40, jadi Iya, 50 itu gitu kan sih. sampai 60 mungkin ada. Seperti Maksudnya itu. pas bahkan kayak aku pas remaja ke pemuda aja kayaknya nggak ada sama sekali yang mudanya gitu loh. Jadi kayak
rolling aja. Kapilo turun, Kaniko misalnya naik. Kaniko turun, Kapilo yang naik. Gitu aja terus sampai akhirnya kayak ya itu ada stereotype kalau misalnya penatua itu ya udah yang tua-tua yang 60 ke atas. Kayak kita tuh nggak bisa masuk ke sana. Nah, makanya pas ada Cisisi, Korendi, Kak Iren, kita tuh lumayan ini kenapa nih? Berarti yang muda bisa ya? Iya. Akhirnya stigma. Pertama sih negatif sih kayak, gak ada orang ya Halimun sampai disuruh naik gitu. Iya gak sih? Akhirnya terputuslah stigma yang kita pernah pikirkan bahwa Betul. tidak hanya orang tua ternyata. Iya. Dan yang muda boleh berkarya juga. Betul. Dan memang harus regenerasi sih kayaknya sih. Ya, tapi kecuali kalian tahu kan kalau penatua itu kan sebenarnya dipilih oleh jemaat sendiri ya, Iya, teman-teman. iya. Jadi itu memang masukannya dari jemaat sendiri gitu. Misalnya ngelihat, wah Rudu nih bisa nih gitu kan buat jadi penatua, terus mereka tulis, mereka masukin kayak gitu. Gak ada patokan usia, tapi memang sudah harus di CD ya segala macam. Dan itu kan harus dilihat kesiapan lah gitu masing-masing. Karena nanti kan ketika kamu masukin nama, nanti para penatua-penatua yang akan mendiskusikan gitu kan. Oh ini oke, ini nggak oke. Oke nggak oke itu bukan gara-gara ini Rudu kayaknya nggak bagus nih, anaknya jelek gitu, enggak. Tapi akan dilihat misalnya masalah jarak, masalah kesanggupan dia untuk ada di gereja misalnya, atau enggak latar belakang keluarga dan segala macam itu mempengaruhi kan. Betul. Seperti itu. Jadi memang nggak ada sama sekali nggak ada batasan, nggak ada alasan anak-anak muda untuk tidak menjadi penatua. Bahkan saya Mencalonkan diri menjadi. Saya berharap teman-teman yang masih usia 20-an, 30-an itu boleh banget jadi penatua. Dan gimana setelah aku masuk ke penatuan gitu ya, nggak seserem itu sih teman-teman gitu, nggak seserem itu yang kayak aduh kalau penatua tuh kayaknya berat banget hidupnya gitu ya. Enggak gitu. Ngurusin jemaat iya, tapi kan itu one condition ya, maksudku nggak melulu kamu satu orang ngurusin semua jemaat kita harus pikirin, enggak, kan ada tetap ada bidang-bidangnya, jadi tidak seserem itu gitu. Jadi memang kita mengajak sekali untuk rekan-rekan muda, dan betul seperti kata kalian harus ada generasi, kan ada generasi gitu. Kenapa? Karena yang muda-muda juga dibutuhkan nih aspirasi yang muda-muda. Sebenarnya kan jadi kayak ada perpanjangan tangan ya, ada perpanjangan antara penatua muda, penatua tengah gitu ya. Tengah tuh seusia 40 misalnya kayak gitu-gitu tuh ya. Terus sama penatua yang mungkin usianya udah 50, 60, jadi tuh seimbang. Kalau semuanya usia 50, 60 sulit kan gitu. Kita yang anak muda nih dulu ketika kita remaja, kok kita nggak pernah didengerin ya gitu, ngomongin gitu ya. Iya, Kok gue kalau bikin acara ini nggak tembus ya, kalau minta dana ini susah ya segala macam kayak gitu kan. Itu pikirannya kita remaja. Nah sebaliknya kalau misalnya pemenatuanya justru usianya kita semua ini misalnya 30, kasihan yang tua-tuanya nanti gitu. Maksudnya tua-tua yang merasa nih kenapa anak-anak ini kalau bikin acara kok kayaknya hahaha mulu gitu kan. Misalnya gitu ya, kalau anak muda kan Ibadah gitu. pagi full Atau band. bikin acara kok semuanya band semua gitu, lompat-lompat semua. Nah mungkin kan ada umur-umur yang tidak masuk ke dalam situ gitu. Jadi memang kalau namanya kepenatuaan atau kepengurusan apapun itu ya, bahkan panitia dan segala macam itu memang harus seimbang sih menurut usianya menurut aku. Dan jangan pernah malu kalau mau ikut ya, ataupun kalau ditunjuk pun jangan pernah malu. Berarti harapan Cisisi untuk semua lapisan pelayanan yang ada di Halimun itu kedepannya gimana? Harapannya nih, semoga pelayanan kita lebih baik lagi kah, ataukah yang merasa ragu untuk pelayanan, yuk pelayanan supaya pelayanan yang ada kita sekarang ini lebih maksimal lagi ke depannya. Kayak gitu, paham nggak maksudnya? Ya, tapi sebenarnya ya menurut aku kan pelayanan itu nggak terkotak dengan kamu ikut paduan suara, panitia, pengurusan gitu, nggak ya. Ketika kamu rajin ikut PA, kamu rajin ikut PIK, terus kamu masuk dalam kelompok doa, kayak gitu-gitu, itu menurut aku udah pelayanan tersendiri. Ada orang-orang yang setelah ibadah merapikan kantong persembahan, amplop persembahan misalnya, atau enggak ada orang-orang yang setelah ibadah ngebantuin ngeberesin sampah-sampah, itu udah bentuk pelayanan tersendiri. Jadi kalau harapan sih buat aku ya, menurut aku adalah ambillah pelayanan yang sesuai dengan kapasitas masing-masing gitu. Jangan terus melihat harus jadi penatua, harus jadi pengurus, harus jadi PL, singer dan semacam, enggak gitu loh. Cobalah untuk lihat dulu nih ke diri sendiri. Oh, saya bisanya apa ya? Oh, ternyata gue tuh tipikal orang yang
setia, yang rajin Setiap misalnya, tikungan setia. ada. Enggak, beda. Setia apa? Setiap tikungan ada. Ya ampun, kok kalian punya istilah-istilah kayak gitu sih? Anda kelamaan hidup di dunia ini soalnya. Oh, bukan kelamaan, keduluan. Kecepatan, Oh, bisa kecepatan. begitu. Ya udah. Hmm. Iya, maksudnya kayak setia nih, misalnya dia rajin ikut bukan komsel apa, PA, dia rajin ikut PIK gitu kan. Dia bahkan dia rajin ke gereja dengan tepat waktu, ikut beribadah dengan benar, nggak main handphone misalnya gitu, atau nggak abang tidur misalnya. Itu kan sebenarnya bentuk pelayanan kita ke Tuhan ya gitu ya. Betul. Jadi nggak melulu harus yang terlihat gitu. Bahkan ketika kamu masuk dalam tim doa, saya bisanya mendoakan. Ada orang yang saya bisanya mendoakan orang nih, tapi nggak bisa nyanyi, nggak bisa apa. Nggak apa-apa gitu, itu jauh lebih bagus. Karena nggak melulu semua orang yang di depan itu punya kekuatan kan, tanpa ada orang-orang di belakang yang ngedukung. Iya. Betul. Kayak gitu. Jadi harapannya memang ya ayo teman-teman ikut pelayanan dengan kemampuan bidangnya masing-masing. Kalau mau tanya-tanya pelayanan boleh tanya ke pendeta, tanya ke teman-teman pengurus atau penatua kayak gitu. Apalagi ini sih baru kepikiran sebenarnya ya. Misalkan ada pelayanan yang belum ada bidangnya di Halimun nih. Terus tiba-tiba ada jemaat kita atau teman kita yang lagi kebaktian, tiba-tiba dia kepikiran nih. Kayaknya pelayanan jenis A atau B belum ada nih di Halimun. Gue harus nyampein ide gue nih, gue sampein gitu. Kita terima yang kayak gitu. Boleh banget. Justru itu malah jadi kayak, wah keren nih. Akhirnya ada yang berpikir bidang pelayanan baru nih. Siapa tahu itu jauh lebih efektif lagi gitu loh. Dulu kan teman-teman tim multimedia ini nggak ada kan? Nggak ada. Iya kan, dan tim multimedia ini terbentuk karena pandemi, bener ya. Jadi ketika pandemi, terus wah kita harus melakukan sesuatu nih gitu kan. Gereja nggak mungkin mati dalam tanda kutip mati, nggak ngapa-ngapain ya. Tapi akhirnya dibuatlah dengan ide kakak-kakak gitu kan. Akhirnya ya udah bikin tim multimedia, akhirnya bikin ibadah online segala macam. Jadi kan ini benar-benar sesuatu yang dulu kita tidak terpikirkan betul ya untuk bikin tim yang kalian bisa kameramen dengan hebatnya, bisa ngedit, bisa nge-shooting dan segala macam yang dulu tuh kita nggak pernah kepikiran. Dan akhirnya terbentuklah tim gitu yang kalian, dan aku rasa kalian belajar sendiri kan sebenarnya, otodidak lah gitu. Kalaupun memang ada yang kuliah, tapi kalian otodidak lagi gitu di sini, nggak ada yang ngajarin gitu kan. Jadi itu hebat sih. Jadi jangan takut untuk yang tiba-tiba oh ya mau bikin ini yuk atau bikin itu yuk kayak gitu. Selama memang baik tujuannya, kenapa enggak? Dan Kan yang lama-lama juga mau diadain lagi kan, kayak misalnya olahraga. Dulu tuh kan ada yang bulu tangkis betul. gitu-gitu Kita punya kan. olahraga. Apa sih? Ada tanding bahas, ada Pingpong. Halimun Cup, Pingpong. Halimun Cup. kayak gitu-gitu. Iya. Ada. Wah, ada 2000. Saya masih SMA itu, saya wakilin Halimun loh di kancah internasional. Oh enggak. Main Waktu Halimun Kan Cup Halimun tuh Cup, bukan- tapi ini bukan melulu dengan Halimun ya. Jadi kita melebar ke klasis Ya. gitu kan. Gitu, Gabung gitu. sama yang Wah. lain. Antar GKI, Halimun juga ada. Antar Halimun juga ada. antar gereja ada, Itu seru sih. antar planet yang belum kayaknya ya. Begitu. Jadi gini Cisisi. Tadi cisi. Iya dong. Saya harus lihat panduan Nggak saya dikasih juga. minum nih. ya kalau ada minumnya. tamunya ya? Bentar nih saya lagi. Bu, Bibi. Mana Bibi? kan kantin, bukan Iya, rumah kantin ya. dong. Terus nggak ada Kan makan. Oh iya kantin. Ada minuman. Udah saya. Gimana sih? Nanti ini karena masih setting awal teman-teman. Nanti kalau udah berlanjut siapa tahu ya kita doain Ada aja sponsor. sukses. Nanti kita bener bikin setting. Kalau kalian pernah datang Minggu pagi di Halimun, itu kan banyak makanan semua. Itu kantin kita. Dan banyak orang-orang terkenal di situ yang bertransaksi. bertransaksi. Sisi atau Tia, kiranya ini ada teman-teman kita di luar sana yang nonton YouTube kita sekarang. Oke. Mereka tuh bisa kalau tergerak hatinya atau ingin sekali melayani di GKI Halimun tuh harus ngubungin siapa sih, harus kontak siapa sih kira-kira gitu. Sebenarnya gini sih, kan kalau kalian ibadah minggu ya, itu kan ada penyambut tamu tuh di depan kayak gitu kan. Nah, sebenarnya kalian bisa gini misalnya, Bu saya tuh senang sama anak kecil gitu misalnya gitu ya. Jadi yuk coba yuk mau ikut ke sekolah minggu gitu. Nggak melulu harus jadi GSM, karena ketika kamu jadi GSM kan harus ada prosesnya ya. Iya. Nah, coba dulu ikut dulu misalnya, ntar lihat-lihat bantu ini nyanyi segala macam, atau enggak iya boleh tanya ke penyambut tamu di depan, atau enggak benar kalau yang tahu penatua
bisa hubungi langsung penatuanya atau pendetanya atau benar ke TU, karena dari TU nanti akan dilempar lagi nih ke penatuanya gitu. Iya. Karena bilang Iya. Sisi ada yang mau ini nih, misalnya ada yang mau nyanyi atau ada yang mau bantu ini kayak gitu. Tapi itu secara live kan sebenarnya. Kalau misalkan yang ada di rumah nih yang kayak suka kebaktian online di Halimun, dia ngubungin siapa? Media sosial kita kah? Boleh, Instagram? kan kita punya Instagram. WhatsApp ada nggak sih Atau- kita? Ada, WhatsApp ya? WhatsApp GKI Halimun. WhatsApp, Nanti ada di Halimun bawah ada. sini. Betul. WhatsApp Nanti GKI. bisa Tolong hubungi ya. TU gitu, ditanya misalnya saya mau ikut pelayanan ini dong gitu, atau mau ikut acara ini boleh gitu. Benar, Atau WhatsApp benar. misalnya kalau punya WhatsApp Pak Pendeta boleh juga. Oh langsung direct gitu boleh? Boleh. Nanti kan nanya, Pak saya pingin ikut ini Pak gitu. Oh yaudah Bu gitu. Mungkin Ibu bisa gini. Ntar kan dikasih. Oh, di Warta kan ada nomor teleponnya. Pendeta. Pendeta. Betul. Sama TU. Kok nggak ada nomor telepon saya sih? Buat apa? Makanya jadi pendeta dong. enggak. Amin. Saya masih jauh. Amin. Siapa tahu tergerak hatinya kan? Ini gerak tuh, hatinya tergerak. Oke, oke, berarti gini, terakhir untuk GCC, ya sekitar 1 jam lagi lah. Gue udah ngantuk banget. Jadi kesimpulan dari pelayanan itu dan kedepannya tuh pelayanan seperti apa itu gimana menurut GCC? Kesimpulan dari pelayanan itu Mm-mm. dan kedepannya Maunya gimana? Kalau Maunya. mau di GCC tuh gimana? Maksudnya baiknya tuh gimana secara umum lah, menurut pandangan GCC? pelayanan itu kan pribadi-pribadi orang ya, jadi maksudnya nggak bisa aku bilang maunya gimana. Kalau maunya aku ya pengennya semua beres misalnya gitu ya. Wah. Tapi kan punya harapan kayak pengen nih Halimun istilahnya misalnya setiap komisi misalnya ya ada padu suaranya misal atau kayak lebih teknis ya? Iya, misalnya pengen nih misalnya ada apa sih cross komisi gitu misalnya dari kalau remaja kan udah jadi you take over tuh berarti kan dia kan komisi remaja ke umum kan itu udah cross komisi gitu terus misalnya Itu kan detail ya, tapi Iya. kalau menurut aku kan lebih global aja sih sebenarnya, lebih pengen ya itu ngajak teman-teman untuk ikut pelayanan apapun itu gitu. Kalau misalnya masalah tadi cross itu nanti itu kan masing-masing komisi punya ininya inovasi dan kreativitas kayak gitu. Cuma yang penting sih ngajak teman-teman semua untuk mau ikut pelayanan apapun bentuknya tadi kan. Kalau misalnya memang bisa ikut pengurus dan segala macamnya oke, pelayanan yang ibadah oke, kepanitiaan oke, dan jangan lupa loh mencari panitia itu juga sulit teman-teman. Aku juga kadang bingung ya kenapa orang-orang nggak mau ya jadi panitia gitu, karena dengan kita kan semua punya kesibukan ya, ketika kita bilangnya aduh sibuk nih nggak punya waktu nih, aduh mesti urus keluarga nih, mesti urus kerjaan, mesti urus ini dan bla-bla segala macam. Well, menurutku kita semua punya itu. Tapi kan balik lagi sih, aku nggak mau menjudge tidak, tapi balik lagi memang kalau memang kamu mau gitu ya dan kamu iakan doakan, aku rasa pasti dikasih kok Tuhan kemampuan untuk bisa ngatur, walaupun mungkin tertatih, Betul. walaupun mungkin kesel, capek gitu ya, itu pasti ada emosi, tapi paling nggak kita bisa tetap stay untuk ikut itu, gitu sih. Jadi apapun bentuknya, ambillah pelayanan sesuai dengan ininya teman-teman. Rajin tetap harapan aku juga tetap setia untuk ibadah di GKI Halimun misalnya seperti itu. Terus jadilah jemaat yang aktif, dalam arti bukan melulu ambil pelayanan begitu, tapi paling enggak ayo kasih masukan misalnya maunya seperti apa. Ya, setuju. Ayo kasih kritik dan saran, itu penting. Teman-teman Betul. itu penting ya, kritik dan saran. Tapi juga kita juga harus mengkritik juga bijak. Itu kan juga perlu ya. Makanya kenapa di gereja kita itu kan ada PMJD tuh, Apa tuh? persidangan majelis diperluas. Oke. Itu diperuntukkan untuk jemaat Halimun gitu kan, untuk datang untuk sama-sama nih mengkritik tanda kutip atau memberikan saran ke para panatua gitu kan. Misalnya kenapa sih ibadah ini begini, kenapa sih ini kok gedung gereja nggak diurus, kenapa sih orang ini kok masih begini gitu. Itu boleh banget gitu. Jadi rekan-rekan juga boleh hadir nih, teman-teman muda juga, karena biasanya kalau PMJD yang hadir sedikit dan itu orang tua Orang biasanya tua. gitu ya. Jadi kalau teman-teman muda punya aspirasi boleh banget ikut di PMJD itu. Kenapa? Jadi nanti kalau kalian ngomong langsung ke kami gitu, kami tanda kutip para penatua gitu, ada pengurus juga di situ. Kita jadi yang tahu nih mereka maunya begini, maunya mereka begini, dan kita kan yang di belakangnya nih para pekerja ini akan diskusi. Yaudah yuk cari solusinya seperti itu. Betul. Jadi harapan aku lebih ke arah situ sih, ikut aja yuk pelayanan gitu, jangan sampai gereja ini juga kehilangan orang-orang yang ingin melayani seperti itu kan. Pada Dan jangan dasarnya, iya. benar. Sorry, dan jangan lupakan ciptakan ya udah kondisi pelayanan yang baik menurutku.
yang baik, yang ramah, yang kondusif gitu ya. Karena kalau melulu konflik dan gontok-gontokan susah sih. Yang internalnya aja gontok-gontokan, gimana sih eksternal mau masuk, kayak gitu sih menurutku. Betul. Karena yang harus kita percaya semua pada dasarnya itu kita dikasih talenta masing-masing sama Tuhan. Tinggal kita mau pakai, dan kalau sudah dipakai mau kita kembangkan atau kita malah kita kubur talenta kita itu gitu hanya karena kita malu takut terus talenta itu kebuang sia-sia kan sayang banget teman-teman. Sedangkan talenta itu bisa kita pakai untuk membantu gereja tercinta kita ini untuk lebih kreatif, lebih keren lagi ke depannya seperti itu. Betul, aku setuju. Karena kemarin kan baru belajar tentang talenta ya. Penutup aja. Jadi setiap orang kan punya talenta masing-masing nih ya teman-teman, kemampuan masing-masing. Jangan bilang kalau Kak aku nggak bisa jadi PL, Kak aku nggak bisa nyanyi, aku nggak bisa musik, it's okay gitu. Tapi misalnya nih kamu kuliah, nih aku appreciate banget gitu ya teman-teman yang bagian editing video misalnya. Kan ada juga teman-teman ini tipikalnya pendiam gitu ya. Yang mungkin kalau misalnya di gereja tuh yang nggak kelihatan, tanda kutip ngerti ya, dibandingin kita gitu kan. Ada orang-orang yang diem, tapi mereka bisa mengedit hal yang tidak pernah bisa gue lakukan seumur hidup. Gitu ya. Jadi maksud aku, dan akhirnya pelayanan mereka apa? Itu jadi tim multimedia. Bener. Ada teman-teman yang bisa bikin PowerPoint. Saya juga sampai sekarang mau nangis kalau bikin PowerPoint aja, saya mesti nangis dulu. Itu, iya benar kan. Kalau di kantor kan kamu harus bikinnya begini begitu. Itu aja saya mesti stres. Tapi ada teman-teman yang bisa akhirnya dia ikut ambil bagian di dia bikinin PowerPoint ibadah dan segala macamnya. Jadi ya itu talenta kamu tuh adalah apa yang kamu pelajari, apa yang kamu miliki bisa kamu lakukan di gereja gitu, bisa kamu bagi di gereja, betul. Dalam bentuk apapun. Nanti kalau bingung, apa ya Kak, aku bisanya begini, ngomong aja gitu. Nanti kita cariin bidangnya, kayak gitu sih. Atau mungkin kalau bisa jangan-jangan justru malah kamu ketemu kemampuan barumu di sini gitu loh. Iya, betul. Bisa. Oke, kan tadi kan kita udah bahas langsung sama Cici yang benar-benar dalam seminggu tuh lo nggak mungkin lo nggak ngeliat Cici ada di gereja Alimun. Ada. Kapan? Jarang banget tapi. Iya ada, lu nya aja berarti keseringan ke gereja. Oh itu ya, jadi cewek juga dong saya juga ya. Oh gitu. At least kalau hari Minggu pagi ada, sore ada. Iya gitu loh, ada. Nongkrong di depan tiba-tiba. Biar saya nggak dua-duanya. Makasih. Nanti pelan-pelan. Lo kok makasih. Gimana sih kita pas tentang pelayanan kamu tapi begitu. Kan saya punya pelayanan sendiri. Oh benar. Itu teman-teman intinya adalah kita jangan takut melayani. Kita harus mulai melayani dari sekarang. Kalau bukan sekarang kapan lagi? Kalau bukan di Halimun di mana lagi? Gitu loh. Banyak gereja lain. Ini acara gereja kita, Tia. Kita harus mempromosikan gereja kita. Jangan gereja lain. Oh boleh, gereja juga boleh. Karena ingat prinsipnya adalah melayani Tuhan di mana saja, di kapan saja. Yang kita layani adalah Tuhan. Kedua baru manusianya. Dari aku sih gitu aja, Tia ya. Terima kasih teman-teman udah datang nongkrong dan nontonin podcast yang perdana ini. Di Zoom. Yang masih bener-bener baru. Ya semua kan bermula dari dasar ya. Iyalah. Dan Pasti kayak dan ini bagian dari pelayanan. Kalau teman-teman mau ternyata pas nonton kayaknya seru nih, gue pengen jadi host gua. Oke, host boleh. Ya, gitu. Iya kayak host ini nggak seru. Kok gitu sih? Kamu datang saya kamu ya nggak apa-apa. Untung dia setengah hidup saya habiskan ketemu orang ini. Gimana? Teman-teman ya. Di gereja ini atau gimana? Nggak apa-apa. Dia baik. Ini mau ditutup aja panjang. Panjang. Iya. Nggak bisa. Harus. Apa kita tutup dalam doa? Enggak lah. Dan terima kasih juga untuk Cici yang udah mau datang dan memberikan saran-saran dan informasi kepada teman-teman jemaat GKI Halimun yang ada di rumah, di mobil, dimanapun mereka berada. Kantor. Kalau kita ada salah-salah kata Ini kita pasti muncul ya? Oh enggak. Di save di folder ini. Jadi nanti disebarnya. Ini latihan. Munculnya kapan? Minggu depan? Jadi ini ntar disebar di grup WA, di grup WA, di save, di download. Jangan ada di YouTube. MP4. YouTube kan tapi ya? Masuk YouTube dong. Okay. Atau mau platform lain. Karena nanti aku akan sebar ke gereja-gereja lain. Terus tau nggak dia bilang apa? Ini tayang minggu depan kan? Yang belakang udah panik. Iya, itu yang edit tadinya lagi begini tiba-tiba. Ya kan kalau Deddy Kobuzier cuma 2 hari kan kalau nggak salah. Anak muda. Deddy Kobuzier timnya banyak. Lah, kalian rombongannya kurang Timnya banyak. banyak. Kalau Om Deddy tuh bukan pakai tim, pakai magic. Oh wait.
Oh tuh biasa. Luar biasa sekali guys. Kalau laki-laki yang dipegang apa omongannya. Nanti kita sampai ke Besok. kantin malam minggu depan karena minggu depan kita akan bahas hal yang lebih seru lagi gitu. Masa sih? Cuci lagi dong. Iya. Oh enggak, kalian aku jadi hostnya dong. Boleh. Nih, Ganti nanyain kita ya. Enggak. Ngapain? Parah Yaudah, banget. Parah banget. Terima kasih teman-teman. Makasih teman-teman. Dadah teman-teman. Orang kita ngantuk. Terima kasih. Dadah teman-teman, Dadah. makasih.